warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua, sahabat Bawaslu yang sudah bergabung bersama saya di sini Arina Rahmawati dalam program Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Batang. Hari ini tema Ngabuburit kita akan membahas mengenai buku Jalan Panjang dengan tema Dinamika Pengawasan Penyusunan Data Pemilih pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Sudah hadir bersama saya di sini Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Batang, Bapak Nur Faizin SAI. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Sebelum kita membahas mengenai buku ini, mungkin Pak Faizin bisa menyapa dulu sahabat Bawaslu yang sudah bergabung di live YouTube Bawaslu Kabupaten Batang pada sore hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa kita di sore ini. Kita akan membedah buku Jalan Panjang. Baik, Bapak izin. Untuk buku Jalan Panjang ini kan tentu apa sih yang melatar belakangi Bawaslu Provinsi dan seluruh Bawaslu Kabupaten Kota menyusun buku Jalan Panjang Dinamika Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih ini? Oke, terima kasih. Terkait dengan buku Jalan Panjang ini memang juga ceritanya tidak pendek, panjang begitu. Panjang, jadi ya, panjang, ya. Jadi dimulai sejak kelihatannya baru beberapa bulan ketika Bawaslu periode kedua ini, terutama di Kabupaten Kota, terutama saya gitu dilantik. Itu kemudian ada ide atau gagasan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bagaimana mendokumentasikan, mengabadikan cerita-cerita seputar pengawasan mutarlih di Jawa Tengah begitu, sehingga melalui rakor di Jepara kalau nggak salah waktu itu, memang kemudian disepakati, kemudian juga diinstruksikan kepada Kordif P2H Kabupaten Kota se-Jawa Tengah bagaimana kita untuk bisa menulis cerita-cerita atau menulis dokumentasi selama proses pengawasan tahapan mutarlih pada pemilu 2024, walaupun proses pengawasan mutarlih ini itu kan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu periode kedua, tapi dimulai sejak Bawaslu di periode pertama Kabupaten Kota, atau tepatnya kalau nggak salah sekitar 14 Oktober 2022 begitu. Nah, ini dimaksudkan untuk mengabadikan sejarah panjang juga proses pengawasan, proses pemutakhiran data pemilih ini begitu, sehingga akhirnya disepakati kita untuk menulis dan nantinya akan dijadikan buku, dan alhamdulillah hari ini sudah terbit buku Jalan Panjang Dinamika Pengawasan Penyusunan Data Pemilih pada pemilu 2024 di Jawa Tengah. Begitu, Mbak Arin. Baik, berarti kan tahapan mutarlih ini tahapan yang panjang ya, Pak ya. Ya. Dari mungkin kalau saya sedikit menambahkan itu mungkin dari 2022 tadi yang disampaikan oleh Bapak izin, dinamika setiap sub tahapannya tuh selalu ada. Ya. Lalu Bapak izin untuk penulisan buku ini siapa saja yang terlibat dalam penyusunan buku ini? Ya, terima kasih. Tadi karena ini juga bagian dari hasil rakor provinsi di Jepara tadi, kemudian menyepakati bersama sehingga tulisan ini merupakan sumbangsih dari seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah, terutama diperintahkan kepada Kordif P2H untuk bagaimana menulis, mendokumentasikan berbagai hal yang terjadi dilakukan oleh pengawas di masing-masing kabupaten kota begitu. Jadi harapannya sebagaimana juga cantum di kata pengantar dari Pak Ketua Bawaslu Jawa Tengah, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Harapannya dengan Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah ini menulis, harapannya nanti bisa menjadi bahan lah untuk pembelajaran ke depan, termasuk menjadi referensi, dan juga harapannya ada perbaikan terkait dengan proses-proses pemilu pada tahap berikutnya begitu.
Artinya berarti di buku ini terdapat 35 Bawaslu Kabupaten Kota yang menyusun ya, Pak? Iya, menulis begitu, Iya. mengirimkan tulisan kepada Bawaslu Provinsi yang kemudian dikumpulkan, diedit, kemudian dijadikan dalam satu buku, gitu Mbak Rin. Terus untuk gambaran umumnya nih Pak, di buku Hmm. ini membahas tentang apa? Ya, tadi karena ini bagian dari apa namanya dokumentasi proses pemutakhiran data pemilih dan itu tahapan yang panjang. Nah, ini memang ini bercerita mulai dari pengawasan sub tahapan mulai dari coklit, kemudian proses di DPHP, kemudian DPS sampai di DPT bahkan sampai di hari H pelaksanaan pemilu tahun 2024 karena kan di apa namanya hari H juga masih ada dinamika terkait dengan data pemilih yaitu kan ada DPK dan sebagainya sehingga buku ini memang bercerita dari masing-masing kabupaten kota bagaimana proses apa namanya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota dan jajarannya sampai tingkat bawah di PKD itu melakukan upaya-upaya pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih ini gitu. Baik Pak izin mungkin sebelum kita membahas lebih jauh mengenai dinamika pengawasan penyusunan daftar pemilih ini di pemilu 2024, mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana tugas pengawasan Bawaslu sendiri dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih. Iya, di dalam proses pemutakhiran data pemilih, tugas Bawaslu adalah mengawasi bagaimana memastikan setiap warga negara Indonesia yang punya hak pilih itu memang harus tercantum di dalam daftar pemilih yang nantinya akan punya hak pilih di dalam proses pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Nah, ini sebenarnya tidak sederhana karena prosesnya panjang, kemudian di dalam perjalanannya itu juga banyak hal yang terjadi termasuk harusnya yang tercantum itu kan memang yang punya hak pilih. Iya. Nah, sementara di dalam perjalanannya ternyata ada berbagai macam temuan termasuk misalkan TMS atau tidak memenuhi syarat artinya orang atau nama yang sudah tidak berhak untuk masuk di dalam daftar pemilih ternyata masih ditemukan. Itu salah satu beberapa hal saja yang kemudian ditemukan di dalam proses pengawasan data pemilih begitu. Lalu strategi apa ini Pak yang sudah dilakukan Bawaslu dalam pengawasan? Oke, Bawaslu dan jajarannya melakukan upaya pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih terutama yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya itu dalam berbagai strategi mulai dari pengawasan langsung, pengawasan melekat apa yang dilakukan oleh Pantarlih di dalam melaksanakan coklit itu kemudian diawasi, didampingi langsung oleh PKD. Jadi Bawaslu menugaskan kepada PKD untuk melakukan pengawasan secara langsung, tidak hanya diawasi dari jauh atau kemudian hanya dikira-kira saja, tapi langsung bersama dengan para petugas Pantarlih itu bagaimana mereka melakukan coklit itu sudah sesuai prosedur atau belum dan seterusnya. Bahkan pengawasan Bawaslu sebelumnya di dalam proses pembentukan Pantarlih itu juga bagian dari apa yang kita awasi. Karena pembentukan Pantarlih juga akan menentukan kerja-kerja nanti yang terpilih itu benar atau tidak. Dalam proses pengawasan pembentukan Pantarlih kita bahkan menemukan ada 100 calon pendaftar Pantarlih yang ternyata tersangkut di sipol yang kemudian kita curigai itu terkait dengan pengurus parpol atau anggota parpol begitu. Nah, selain kita pengawasan secara langsung, pengawasan melekat, kita juga melakukan uji petik. Jadi ketika Pantarlih dalam satu desa itu kan banyak, sementara kita di Bawaslu PKD itu hanya satu. Sehingga ketika melakukan pengawasan melekat itu hanya bisa melakukan pengawasan terhadap satu Pantarlih. Sementara ketika saat yang sama ada Pantarlih yang lain itu bekerja, berarti kan tidak diawasi secara langsung begitu. Nah, strateginya bagaimana? Yang Pantarlih tidak bisa diawasi secara langsung, maka kemudian setelahnya dilakukan uji petik. Apakah kemudian pemilih-pemilih yang sudah dicoklit itu betul-betul dicoklit sesuai dengan prosedur atau tidak, atau kemudian ternyata ada yang tidak didatangi rumahnya, tidak ditempel stikernya dan sebagainya, itu juga bagian dari perhatian kami. Nah,
Selain melakukan uji petik, kita juga melakukan patroli kawal hak pilih. Dalam proses yang panjang, setelah coklit, kemudian ditetapkan DPS dan seterusnya, kita juga melakukan upaya untuk memastikan bahwa tadi semua warga negara Indonesia yang punya hak pilih itu betul-betul terdaftar di dalam daftar pemilih, sehingga kita melakukan patroli. Seluruh jajaran kita gerakkan untuk melakukan patroli, memastikan masyarakat itu tahu persis bahwa dirinya terdaftar di dalam daftar pemilih. Selain itu juga kita membuka posko aduan. Ketika masyarakat misalnya merasa, oh kami belum didatangi Pantarlih, kemudian kami belum tercantum di DPS dan sebagainya, silakan bisa lapor kepada Bawaslu melalui posko aduan. Nah, posko aduan ini juga baik secara langsung kepada person jajaran pengawas, bisa juga melalui beberapa saluran, bisa WA kantor Bawaslu, bisa medsos Bawaslu dan sebagainya. Nah, di dalam proses di mutalih pemilu itu kita pernah mendapatkan laporan terkait dengan ada satu kelompok pekerja begitu yang dari luar kota kemudian berada di Batang, dimungkinkan akan sampai pada tahapan pemilu, mereka lapor bagaimana ini kita bisa melakukan menggunakan hak pilih di Batang. Lah ini kita kemudian tidak lanjuti begitu, Bu Arin. Baik Pak Faizin, cukup panjang proses pengawasannya karena memang ya dari 2022 segala metode sudah dilakukan oleh Bawaslu, strategi pengawasan dari mulai pengawasan melekat, uji petik hingga Pak, kita buka posko ya Pak yang selalu memang ya sampai detik hari H. Betul. Posko kawal hak pilih ini Bawaslu itu membuka sampai dengan hari H pelaksanaan pemilu 2024. Baik Pak Faizin, mungkin langsung saja bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu semua mengenai bagaimana dinamikanya dalam pengawasan pemutaran daftar pemilih pemilu ini khususnya di Kabupaten Batang. Oke. Nah, mulai dari tadi pengawasan pembentukan Pantarlih, kemudian sampai coklit, sampai kemudian DPT, banyak kita temukan di dalam proses pengawasan kita begitu. Ada dari total pengawasan sekitar 12.795 itu 12.760 itu terkait dengan data pemilih. Jadi terkait dengan yang TMS, artinya ketika mereka sudah TMS, nama-nama yang TMS kok masih ada masuk gitu, baik mulai dari proses awal di DPS HP sampai di DPT, kita terus awasi bagaimana TMS ini jangan sampai kemudian tetap berlanjut sehingga disalahgunakan. Bahkan sampai itu ya Pak, sampai hari H ya Pak? Iya, sampai hari H, termasuk kita update terhadap pemilih-pemilih yang meninggal dunia. Jangan sampai kemudian misalkan sampai hari H pelaksanaan pemilu kok paginya misalkan ada orang yang meninggal, maka kemudian jangan sampai hak suara orang yang meninggal ini yang sebenarnya sudah hilang jangan sampai bisa digunakan oleh pihak lain begitu. Itu yang kita maksimalkan di dalam proses pengawasan kita. Juga MS ternyata sampai di baik dari proses coklit, kemudian DPS, bahkan sampai DPT, ternyata masih kita temukan ada banyak MS atau orang-orang yang seharusnya memenuhi syarat tetapi ternyata belum masuk. Ada misalkan kasus cerita di dalam satu keluarga suaminya masuk, ternyata istrinya nggak masuk gitu, artinya istrinya nggak ada itu kebetulan terjadi di tetangga saya begitu, ternyata nggak masuk di DPT istrinya, sehingga ya kita dorong bagaimana bisa menggunakan hak pilih melalui DPK begitu. Nah, yang lain juga cerita-cerita terkait dengan teknis. Ini kan di jajaran kita itu kan di Batang itu kan mulai dari pesisir sampai di pegunungan sampai daerah hutan dan sebagainya. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi jajaran pengawas bagaimana siapapun di pelosok manapun begitu harus dipastikan bagaimana kalau mereka memang berhak mendapatkan berhak memilih begitu, maka kemudian harus betul-betul kita pastikan terdaftar begitu, sehingga kerja-kerja
pengawas itu ya betul-betul harus Memastikan ya. teliti betul bagaimana siapapun harus jelas apakah ini harus tercantum atau harus dicoret dari daftar pemilih. Nah, dinamika terkait dengan geografis ini juga sangat apa namanya ya mewarnai lah kerja-kerja, apalagi misalkan terkait dengan musim ada hujan dan sebagainya gitu. Tapi sekali lagi ini tidak menyurutkan dari jajaran pengawas kita dorong terus, kita semangati terus untuk memastikan siapapun tanpa terkecuali kalau memang itu punya hak suara maka harus kita pastikan masuk di dalam daftar pemilih. Itu begitu. Mungkin itu juga Pak dengan pemilih pemula, karena Ya, mungkin di Batang sini cukup tinggi ya Pak, ya. terkait dengan yang belum perekaman KTP Oh seperti ya. itu. Mungkin saya dijelaskan seperti Oke, apa. iya, sampai terkait dengan apa namanya pemilih pemula yang di pemilu 2024 tidak hanya di Batang sebenarnya kan fenomena nasional kan Iya. bahwa jumlah apa namanya pemilih pemula itu cukup tinggi gitu. Nah, sementara beberapa kendalanya adalah mereka-mereka yang belum melakukan perekaman ektp. Lah ini kita upayakan bersama. Ya alhamdulillah di kita kerjasama atau komunikasi yang baik antara KPU, Bawaslu, kemudian stakeholder terkait terutama di Dukcapil misalkan. Nah, kita mendorong sehingga apa? Kendala-kendala terkait dengan perekaman ektp ini bisa kita atasi, paling tidak kita upayakan begitu, sehingga perekaman yang dilakukan oleh Dukcapil itu sampai ke pelosok-pelosok kampung, desa gitu di tengah pegunungan sampai masuk ke sekolah-sekolah. Itu agar apa? Agar orang yang memang sudah memenuhi syarat, misalkan anak muda yang sudah umur 17 tahun begitu. Walaupun dia masih sekolah, tetapi kan akhirnya dia punya hak pilih. Maka harus kita pastikan dengan apa? Melakukan perekaman ektp terhadap mereka-mereka yang punya hak pilih itu. Di samping itu juga misalkan terkait dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang apa namanya disabilitas. Nah, ini juga menjadi perhatian utama di Bawaslu, pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih di kelompok-kelompok terutama disabilitas dan kelompok marginal yang lain itu juga kita dorong, kita pastikan betul jangan sampai ada diskriminasi sehingga apa mereka tidak masuk di data pemilih sehingga agak kesulitan untuk melakukan apa namanya pemenuhan haknya melakukan terlibat di dalam pemilu begitu. Baik Pak Faizin, itu dinamikanya sangat luas ya, maksudnya sangat kompleks juga karena kita harus melindungi hak pilih setiap warga negara yang memenuhi syarat itu. Lalu dalam pengawasan sendiri tentunya kan ditemukan beberapa temuan ya Pak ya, temuan dugaan pelanggaran dan sebagainya. Lalu pencegahan seperti apa yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang dalam pemutakhiran daftar pemilih ini Pak? Apa yang sudah dilakukan Bawaslu? Oke, ya terima kasih. Pencegahan merupakan bagian dari apa namanya strategi utama. Jadi justru di Bawaslu punya tugas bagaimana dalam proses pengawasan itu pencegahan menjadi hal utama, apalagi terkait dengan masalah mutakhir ini gitu. Nah, pencegahan yang kita lakukan di samping kita menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran KPU yang melakukan pemutakhiran data pemilih, kita berkirim surat imbauan. Jadi setiap subtahapan di dalam proses mutakhir ini kita berkirim imbauan kepada KPU dan jajarannya. Jadi yang berkirim surat imbauan itu tidak hanya Bawaslu kepada KPU, tetapi di jajaran kita di bawah termasuk di Panwaslu Kecamatan juga melakukan upaya ini, melakukan mengirim surat imbauan kepada jajaran PPK untuk betul-betul melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih ini dengan benar, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan prosedurnya begitu. Karena begini, terkait dengan data pemilih itu kalau saya mengutip misalkan dari salah satu narasumber di beberapa kesempatan itu pemutakhiran data pemilih itu kadang sepi di awal, tetapi bisa menjadi potensi ramai di akhir. Karena apa? Di awal itu dianggap pemutakhiran data pemilih itu lebih cenderung menjadi tugas utama KPU Bawaslu. Sementara di akhir-akhir biasanya gugatan, kemudian sengketa dan sebagainya itu kadang lebih banyak terkait dengan data pemilih gitu. Tiba-tiba di akhir dipersoalkan data pemilih sekian yang tidak sah, penggelembungan dan seterusnya. Bisa PHK
PHPU ya Nah, Pak ya. ya itu PHPU dan sebagainya kebanyakan dalam sejarahnya banyak yang terkait dengan daftar pemilih Iya. gitu. Sehingga sekali lagi kita mengupayakan betul mencegah. Nah, kalau kita sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengirim surat imbauan, tapi ternyata di dalam prosesnya kita temukan tadi ada banyak temuan yang kita hasilkan di dalam proses pengawasan, ya kita lakukan saran perbaikan agar apa? Ini tidak berlanjut, agar betul-betul data yang dihasilkan nantinya betul-betul valid, mutakhir, sehingga siapapun yang berhak betul-betul tercatat. Begitu, Mbak Rin. Baik Bapak, izin kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan kepada sahabat Bawaslu semua mengenai pencegahan apa yang sudah dilakukan Bawaslu dari surat imbauan sampai dengan mungkin patroli kawal hak pilih itu juga sebagai bentuk pencegahan kita ya Pak ya, agar tidak terjadi pelanggaran di pemutakhiran daftar pemilih. Lalu Bapak izin, kendala apa yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Batang selama mengawasi tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini? Iya, tahapan yang panjang ini menjadi salah satu tantangan tersendiri gitu. Kalau tahapan-tahapan yang lain kelihatannya tidak sepanjang ini, makanya kemudian buku ini juga judulnya Jalan Panjang begitu. Nah, satu waktu yang relatif panjang ini menjadi salah satu kendala tersendiri. Yang kedua adalah terkait dengan database DP4 misalkan sebagai bahan pengawasan. Bagaimana kita akan mengawasi ketika kita tidak punya data untuk bahan mengawasi? Itu memang menjadi kendala tersendiri. Tetapi terkait dengan database misalkan pengawasan coklit kita tidak punya DP4 dan sebagainya itu kita pastikan kita di Bawaslu memberikan semangat kepada jajarannya agar tetap melakukan pengawasan. Makanya tadi strateginya dengan melakukan pengawasan secara langsung, kemudian uji petik dan sebagainya itu bagian dari upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Nah, di samping itu juga terkait dengan sidalih. Nah, sidalih itu juga kan berbeda, kita misalkan punya akses yang sama terhadap KPU, sehingga apa yang dilakukan KPU langsung bisa kita awasi lewat sidalih. Ternyata yang kita dapatkan misalkan sidalih aja kabarnya kan saya juga ini kan bergabung di akhir-akhir, itu kelihatannya baru pertengahan, baru diberi akses atau setelah DPS atau setelah DPS baru diberikan akses terhadap sidalih. Ini menjadi tantangan tersendiri begitu. Kemudian tadi juga terkait dengan dinamika di lapangan, mulai dari soal kondisi alam dan ekografis, kemudian saya kira sumber daya itu juga menjadi tantangan tersendiri karena sumber daya yang ada di bawah, baik itu di tataran di jajaran KPU yang kemudian melakukan coklit atau di jajaran kita yang melakukan pengawasan, ketika ada ketimpangan misalkan soal pengetahuan, soal kecakapan dan sebagainya, itu kan akan menjadi kendala tersendiri, problem tersendiri begitu. Nah, ini tapi alhamdulillah sekali lagi hal-hal itu berupaya kita redam, minimalkan semaksimal minimal mungkin begitu, sehingga apa yang kita lakukan harapannya betul-betul bisa berhasil maksimal begitu. Tadi Bapak izin menyampaikan terkait dengan kendala itu Bawaslu sudah mencoba untuk meminimalisir kan Pak, untuk agar kendala itu juga tidak terlalu menghambat dalam proses pemutahiran daftar pemilih. Lalu langkah apa ya Pak yang dilakukan Bawaslu dalam rangka itu meminimalisir kendala yang terjadi? Oke, terkait dengan di internal misalnya tadi di jajaran Bawaslu, mestinya kita satu melakukan perekrutan. Nah, perekrutan itu ya kita sebenarnya punya standar bagaimana kualifikasi PKD terutama yang berada di paling bawah saat pemutakhiran data pemilih itu, ya kita berusaha mencari jajaran PKD itu yang benar-benar bisa bekerja profesional, termasuk kaitannya dengan pengetahuan yang cukup terkait dengan proses mutakhir ini. Yang kedua, setelah direkrut ya dibintek gitu. Nah, kita harapannya merekrut orang yang punya kualifikasi, kemudian dibintek, dijelaskan bagaimana kemudian pengetahuan yang cukup bisa menjadi bekal dalam proses pengawasan. Nah, bintek-bintek ini baik dilakukan secara formal ataupun arahan-arahan dalam proses perjalanannya begitu. Dan itu kita lakukan bahkan sampai di akhir setelah DPT kita juga masih melakukan rapat koordinasi dan sebagainya. Itu bagian dari upaya mengatasi proses
kendala-kendala di internal. Nah, yang kedua, kendala yang di eksternal terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih, baik yang ada di KPU atau data-data tadi yang pemilih yang belum melakukan perekaman EKTP dan sebagainya, kita upayakan bagaimana kita komunikasi dengan KPU, komunikasi dengan Dukcapil, bagaimana kendala-kendala yang di lapangan ini bisa kita atasi bersama, termasuk nyambungnya jajaran KPU dengan jajaran kita di Panwas kecamatan misalkan. Kita harus memastikan komunikasi di antara mereka harus betul-betul terjaga dengan baik, bukan dalam kemudian kepentingan kong kali kong untuk bagaimana ngakali data pemilih ini tidak ada masalah, tidak, tetapi bagaimana ketika komunikasi ini berjalan dengan baik, ketika ada masalah segera mungkin bisa diatasi. Contoh bagaimana ketika ada data pemilih yang ini kurang jelas, misalkan ketika ada RT RW 0 dan sebagainya. Nah, ini kan kita upayakan, termasuk misalkan ada data pemilih yang komponennya tidak lengkap misalkan, atau salah jenis kelamin dan sebagainya. Kita pastikan betul itu bisa teratasi dengan cara ya komunikasi di antara jajaran kita di Panwaslu Kecamatan dan PKD dengan jajaran di KPU sampai PPK, kemudian PPS sampai di Pantarlih begitu. Baik Pak izin mungkin ini juga sudah hampir 30 menit kita menemani sahabat Bawaslu dalam menuju buka ya Pak ya, buka kita pada sore hari ini. Satu kali pertanyaan kali Pak, terkait dengan apa sih catatan yang harus diperbaiki dalam pemutaran data pemilih sebagai bahan evaluasi untuk pemilu dan pemilihan ke depan. Oke, ya terima kasih sahabat Bawaslu. Beberapa hal mungkin tadi sudah banyak kita sampaikan. Yang menjadi catatan kita mungkin salah satunya adalah terkait dengan data di Bawaslu database. Jadi saya kira akan lebih baik proses pengawasan akan lebih berjalan dengan lancar ketika misalkan di jajaran pengawas juga mendapatkan akses informasi yang sama terhadap data pemilih sejak awal begitu, sehingga misalnya pengawasan terhadap coklit itu akan lebih mudah. Oh, dari sekian orang nama ABCD kira-kira betul-betul sudah dicoklit apa belum dan seterusnya. Yang kedua adalah terkait dengan kendala-kendala tadi, misalkan data kependudukan yang belum lengkap, RT RW kosong dan sebagainya. Ini kita berharap kepada pemerintah terutama di Dukcapil agar ke depan, dan saya kira ini sudah ada upaya yang luar biasa, karena di terakhir misalkan di soal pemutakhiran data pemilih di pilkada ini, persoalan-persoalan di pemilu itu sudah banyak berkurang. Memang ya salah satunya karena jaraknya dekat gitu, tetapi tadi proses data pemilih yang tidak lengkap misalkan, kemudian yang belum perekaman EKTP, itu saya kira upaya dari pemerintah daerah terutama Kabupaten Batang, saya melihat sendiri dan meyakini itu dilakukan dengan serius begitu, sehingga harapannya ke depan terkait dengan data pemilih ini tidak lagi ada persoalan. Misalkan kalau dulu itu kan menjadi persoalan yang berulang terkait dengan data ganda, terkait dengan penggelembungan dan atau hilangnya hak-hak politik atau hak memilih bagi sebagian orang. Nah, ini betul-betul menjadi catatan ke depan, termasuk kelompok-kelompok marginal, teman-teman disabilitas dan sebagainya. Ya, itu harapannya betul-betul nanti menjadi perhatian di proses pemutakhiran data pemilih di periode pemilu berikutnya, harapannya menjadi perhatian serius, sehingga pada saatnya data pemilih yang dihasilkan betul-betul berkualitas. Itu begitu Mbak Rin. Terus untuk harapannya Pak, untuk masyarakat sendiri. Oke, ya terima kasih. Ini tadi apa yang diharapkan data pemilih yang berkualitas, saya kira tidak bisa diciptakan dengan serta-merta atau oleh KPU sendiri misalnya sampai jajarannya, walaupun punya jangkauan yang cukup luas sampai di Pantarlih, begitu juga di jajaran pengawas, saya kira juga tidak cukup begitu, sehingga elemen masyarakat, seluruh masyarakat terutama yang punya hak pilih harus aware betul, harus sadar diri bagaimana kemudian mengecek apakah sudah terdaftar apa belum dan seterusnya, keluarganya, bapak ibunya, anaknya, tantenya, omnya dan sebagainya. Ketika ada proses pemutakhiran data pemilih, harapannya semua masyarakat punya perhatian
terhadap proses itu, sehingga juga membantu jajaran KPU, jajaran Bawaslu untuk memastikan semua terdaftar dengan benar. Begitu. Yang ketiga adalah ya kerjasama komunikasi antar KPU, Bawaslu dan beberapa stakeholder, terutama pemerintah daerah dan utamanya ada Dukcapil. Harapannya terus ditingkatkan, terus dijaga bagaimana kemudian proses mutarleh ke depannya akan lebih mudah ketika dikerjakan secara bersama, sinergi. Begitu, Mbak Arin. Ya, baik, terima kasih Pak Faizin sudah bergabung bersama saya di sini. Ya. Kita sudah di penghujung acara ini, Pak Ya, Faizin. tapi ada satu lagi mungkin Mbak Arin, Oh, ya? mungkin ini closing Tambahan statement, ya. closing statement dari saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lahirnya buku ini tidak terlepas dari Bawaslu periode sebelumnya, yaitu yang sekarang jadi saudara kita di KPU, Ibu Hikmah, yang saat itu menjalani proses di Bawaslu, mengawal proses pemutakhiran data pemilih, dan juga Mbak Arin. Jadi Mbak Arin ini yang staf yang luar biasa mengawal proses jalannya pemutakhiran data pemilih ini, sehingga kami mengucapkan terima kasih, dan juga seluruh jajaran Bawaslu, baik yang di Bawaslu Kabupaten, Pak Ketua, pimpinan yang lain, kemudian teman-teman staf di Bawaslu Kabupaten Batang, kemudian jajaran yang di kecamatan, ada Panwaslu kecamatan, sampai di PKD tingkat desa, dan juga sampai di PTPS. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, apa yang jenengan semua lakukan luar biasa, sehingga sumbangsihnya adalah bagaimana kita melaksanakan dan mengawal pemilu 2024. Alhamdulillah di Batang bisa kita kawal dengan baik, dan juga lahirnya buku ini, alhamdulillah terbit buku ini, dan silakan dari pemirsa semuanya, silakan bisa diakses buku ini, buku Jalan Panjang Dinamika Pengawasan Penyusunan Data Pemilih pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah, bisa diakses di websitenya Bawaslu di e-library. Kemudian sebenarnya ada satu buku lagi, yaitu Asah dari Desa. Mungkin ke depan tunggu aja, kita akan bedah lagi, walaupun ini sebenarnya kemarin sudah sempat kita bedah di Radio Abirawa Batang, tapi tunggu aja, kita akan ketemu lagi membedah buku Asah dari Desa, insya Allah. Begitu Mbak Arin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faizin atas waktu dan kesempatannya sudah bergabung bersama saya di sini dalam program Ngabuburit Pengawasan Pemilu. Saya tutup dulu ya Pak Faizin. Baik, sahabat Bawaslu, terima kasih sudah bergabung bersama saya di sini, Arina Rahmawati, dalam program Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arin.